Papa aku Karo, mama aku Manado. Nah Oke, mungkin itu dari Manadonya mungkin. Ini Ambon. Berarti Kok jadi Ambon? Sanksi ntar gue dikecilin. Pas masih kecil tuh awal umur 8 tahun, aku belajar drum. Drum. Oh iya, pernah lihat kamu main drum juga ya? Nah ini gue mau nanya nih, buat teman-teman juga yang mungkin pengen belajar musik production. Untuk lu bisa terjun ke dunia produksi musik atau bikin musik, menurut lu apakah perlu nggak kita bisa menguasai semua instrumen? Oke. Kalau yang aku pelajari pas di SAI itu sendiri, dari pengalaman yang ada, bahkan yang ikut di situ mereka bisa dibilang mereka nggak ada yang jago main keyboard, nggak ada yang jago. Cuman setidaknya basic lah ya, dapat tahu basicnya aja. iya, setidaknya progression chord aja udah tahu. Dia nggak harus main keyboard bisa gitu, karena teknologi sekarang ini aja udah memungkinkan cuma tinggal satu tekan tombol aja itu udah bisa menghasilkan chord apa. Contohnya satu tekan ini C, tekan ini G, F dengan teknologi yang sekarang. Iya. Jadi yang perlu bukan dia basic di instrumen, tapi bagaimana dia tahu komposisi lagu yang mau ciptain. Contohnya kalau memang musiknya EDM, jadi dia harus tahu komposisinya apa-apa aja tuh dalam part-part musiknya. Itu yang penting ya? Iya, itu aja. Itu sih yang penting. Selebihnya ya, kalau dia mau meningkatkan untuk belajar instrumen-instrumen lain, boleh silahkan aja. Nah, berarti setelah lu dari SAE, berarti kan lu mulai coba untuk music production. Dan tadi lu cerita ke gue kalau basic roots lu sebetulnya adalah lu seorang musik EDM. Nah, setelah itu apakah lu mencoba untuk DJing, untuk jadi DJ? Nah, kalau DJ sendiri, Karena gue sempat ngeliat di videonya, ada videonya sih Sam, nanti tampilkan di sini. Lupain di tolong. Ada video di sini, itu Sam sempat ada di pinggir jalan gitu nge-DJ. Itu seru banget sih. saya bilang bukan DJ sih, kayak ya playback, aku jadi nge-playback gitu, cuman sekaligus mainin chordnya di launchpad, mini launchpadnya aku, gitu sih. Recital lu juga kayak gitu kan? Lu kayak Iya gitu juga. Itu pas suatu yang recital SAE di Ding Dong Disco. Tampilin lagi. Nah, kalau itu kembali lagi ya, aku memang bawa unsur etnik di setiap lagu-lagu yang ada, setiap musik yang ada. Masukin unsur etniknya. Video pasti. Udah kebanyakan. Kebanyakan. Gue kasih template untuk editor. Berarti bisa dibilang lu juga bangga ya dengan etnik yang lu bawa dari tempat asal lu, bisa lu kemas dengan keren. Bangga banget. Lu dulu model ya? Iya. Oh pantas gue pernah ngeliat lu Di mana? majalah. Majalah apa? Majalah Trubus. Kan? Artikelnya Bapak. tips and trick menanam ubi. Gitu. Saya modelnya waktu gitu. Sini ubinya nanti. Nah kalau musik yang jadi waktu itu yang soal melodi yang elok didengar. Jadi waktu itu aku ikut Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Oke. Jadi Putra Putri Kebudayaan. Bawa ubi atau? Enggak mau. Ngapain mau? Masih dilanjutin. Jadi itu ada pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara. Nah sebagai perwakilan Medan, nah aku bawa tuh melodi Medan elok didengar jadi suatu program untuk kita memperkenalkan kebudayaan di Medan itu lewat musik etnik, tapi tetap dibalut juga dengan nuansa elektroniknya supaya biar bisa jangkau anak-anak muda juga untuk mereka tertarik. Dan memang musik etnik sendiri bisa dibilang bukan suatu yang ketinggalan zaman. Yeah. Ada banyak banget, apalagi musik dari Batak. Salah satunya yang aku angkat waktu itu dari Karo, ada Kulcapi. Oke. Itu judul atau alat musik? Alat instrumen Kulcapi itu kayak gitar kecil. Nah, dan suaranya itu, terus juga teknik permainannya dan lain-lainnya itu sangat mendukung banget untuk musik etniknya aku bawa, dan akhirnya jadi perhatian juga waktu itu sih. Jadi ikonik lah ya waktu Iya, itu ya. gitu. Sampai segitu ya, sampai alat-alat etniknya juga lu pelajarin waktu itu ya? Iya, harus juga pelajarin sih, karena kan memang mengangkat kebudayaan lewat situ juga. Oke, video. Capek ah. Udah gak ada lagi. Kebanyakan ya yang ini ya. Kebanyakan.
Oke, dari lagu-lagu yang kamu buat itu ada nggak sih hal-hal yang pengen kamu masukkan ataupun yang kamu highlight gitu, ataupun mungkin ada nggak yang mau kamu ceritain latar belakang dari kamu memulai berkecimpung di dunia musisi ini tuh gimana? Apa yang membuat kamu, oh kayaknya nih aku besar dan akan menjadi seorang musisi gitu? Jadi kesenangannya aku dengan musik itu, aku lihat kalau musik ini kan bisa punya power yang kuat ya. Power yang kuat juga bisa menyentuh hati orang juga dengan permainan musik kita semuanya. Nah, dengan produksi musik yang aku lakukan juga sebelumnya, musik etnik, tapi lagu-lagunya itu justru ngangkat soal tema nasionalisme. Itu saya berkaca dari lingkungan Sampang juga kembali lagi. Jadi aku ngeliat kayak di umur-umuran aku itu, seumuran aku, teman-teman, rekan-rekan, orang-orang lain, tingkat cinta mereka terhadap tanah air kok kayak rasanya kok mereka nggak mempedulikan lagi ya. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya, udah mulai krisis ya. Iya, hal-hal itu sendiri. Makanya kan sempat juga di sosial media dibilang lagi untuk kembalikan lagi pelajaran PPKN atau pelajaran moral Pancasila kayak seperti zaman dulu kan. Nah, lagu-lagu yang aku buat juga, aku remake lagi lagu-lagu nasional. Oke. Kayak lagu waktu itu pas waktu perform di Wali Kota Medan tuh Pancasila. Jadi Pancasila itu jadi rap. Dijadiin rap, Sumpah Pemuda, diangkat lagi. Untuk apa? Memang untuk pesannya tuh ke semua yang mendengarkan bahwa dengan kita menjadi orang yang cinta tanah air, kita juga keren. Yes. Betul. Yes. Kita ya jadi message-nya itu sih ngangkat etnik, terus ngangkat tentang nasionalisme, plus juga ada nilai-nilai yang memang bisa bangun kita semua gitu. Nice. Keren. Nice. Udah ngobrol-ngobrol sama Sam, mungkin kita akan lebih chill lagi kalau kita mau ada games nih ya. Oke. Selalu ada games di Flavor, yaitu This or That. Siap-siap. Siap-siap, habis ini Sam akan kita layangkan pertanyaan-pertanyaan. Yoi. Jadi adalah Sam, gue tahu lu sekarang udah tahu, kan lu host, cuman gue jelasin lagi ya. Cara bermainnya seperti ini. Gimana Kak? Pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu aja. Gimana lagi? Cara bermainnya adalah nanti kita akan melontarkan dua hal. Oh gitu. Iya, nah lu harus pilih salah satunya. Aduh, aku takut nanti nggak bisa jawabnya. Nah, udah, nggak apa-apa. Tenang Aduh, aja, jangan. sabar aja bisa. Bisa di-cut gak dulu? Cut dulu. Gampang, tenang aja kok Sam. Langsung ke pertanyaan pertama dari gua. Ini biasanya kita kan nyantai dulu kan, kalau ke bintang tamu yang lain nih. Kalau ini gua mau langsung kasih yang berat-berat dan teoritis. Ableton atau Pro Tools? Waduh. Aduh. Tapi ini gampang sih aku jawabnya. Apa? Ableton. Alasannya? Karena pertama saya nggak pernah pakai Pro Tools. Belajarnya Ableton. Tapi emangnya rekan-rekan tahu nggak ini soal Ableton Pro Tools? Nah, Ableton itu ya Ableton sama Pro Tools itu software DAW, ya, Digital Audio Workstation, itu untuk ngeproduksi musik, untuk merekam suara, untuk edit audio semua di situ. Fun fact. Fun fact. Bisa ya, ada fun fact kayak gitu ya. Nah, biar edukatif dong. Kalau Ableton sendiri sama Pro Tools itu dua software yang berbeda, Cuma aku lebih suka Ableton ya karena di SAE sendiri pakainya Ableton. Oke. Yang aku pelajari memang pakai Ableton. Cuman kalau Pro Tools sebetulnya pernah dulu kayak ya cuman ngulik aja coba, tapi akhirnya nggak pakai. Karena Sekali Ableton atau Ableton? nggak juga sih, sebenarnya dulu aku Fruity Loops. Sebenarnya aku dulu FL Studio. FL Studio dulu. Jadi dulu yang lagu-lagu yang kalau nanti didengar di Spotify itu ada 2 lagu yang udah pernah rilis. Itu bikinnya pakai Fruity Loops, FL Studio. Tinggal nantilah baru mau bikin dari Ableton. Tapi nanti seandainya lu belajar Pro Tools, ada kemungkinan lu bisa belajar Pro Tools juga? Atau lu nyaman di Ableton aja? Bisa nyaman, karena justru nyaman di Ableton. Kalau nanti akhirnya harus mengoperasikan Pro Tools, justru lebih gampang sih sebenarnya. Karena ya yang penting tahu workflow-nya aja. Kita kayak di SA itu diajarin untuk tahu workflow-nya. Jadi mau pakai DAW apapun pasti bisa. Nice. Next, liburan ke Manado atau ke Medan? Oh, liburan ke Medan. Nah, kenapa tuh? Ya karena di Medan kan ada orang tua saya, ada adik saya, ada keluarga di sana. Bener-bener. Gitu. Jadi walaupun kamu campuran Medan dan Manado, tapi kamu lebih kental di Medannya ya? Iya, tapi kalau dari bahas atau logat-logat mungkin kita keikut mama sih. Oh, jadi Manado? Manado. Oh, ngana ikut mama berarti. Yo, kita lihat.
Sudah gua. Lanjut. Lanjut. Kalau tadi kan liburan ke Medan atau ke Manado. Kalau sekarang masakan Medan atau masakan Manado? Masakan Manado lah. Kan dulu sama-sama Ya, enak nih. enggak ini gue cuma jaga supaya nanti kan bokap nyokap kan dengar jadi seimbang. Oh iya. Kalau enggak, Terus ada seimbang. Nah kalau memang jujur kalau makanan gue lebih Manado. prefer Manado. Favorit lu apa makanan Manado? Tinutuan. Tinutuan. Guys. Bubur Manado itu is the best. Dulu aku nggak suka. Sama, gua juga Karena kayak aneh gitu, kuning, ada sayur, terus ada nasi. Campurannya cukup lucu kan? Terus ya ada banyak lah yang macam-macam. Tapi pas lama-kelamaan enak juga. Comforting. Benar. malah jadi kangen ya. Kangen. Oh. Kangen ke Manado. Tadi ke Medan ya? Loh. Jadi gimana ini? Next! DJ atau rap? Rap. Kenapa? Karena ya sekarang kan Fokusnya di rap ya? fokusnya di rap. Kalau DJ, pengen sih nanti mau belajar DJ juga sih. Oh jangan-jangan Cuma- dia besoknya Enggak. Cuma masih kayak belajar untuk ini aja sih. Ya untuk cari tahu lebih lagi. Oh soal DJ kan remix lagu kan. Satu lagu lagi kan lanjut. Nah itu pengen sih belajar. Tapi kalau memilih rap. Nice. Lanjut. Bikin usaha clothing atau bikin usaha makanan? Alasan? Aku memang suka masak sih. Nah, tapi pilih yang mana? Clothing. Karena? Karena saya pakai baju saya. Makasih ya, masuk. Nggak memang udah ada bikin. Jadi suka ngedesain ini juga ya? Kak? Iya juga. Jadi ada clothing aku, apparelnya aku namanya House of the Holy. Itu ini bajunya. Jadi banyak ya konsep-konsep baju kayak baju-baju tongkrongan gitu. Cuma ada message-nya aku masukin message tentang ya hal yang Alkitab, tentang banyak lah. Ayat gitu ya? mungkin? Iya ayat-ayat gitu. Sacrifice. Sacrifice. Jesus, keren. Keren. Host, jangan lupa. Waduh kenapa jadi sponsor nanti? Bukan sponsor, mendukung support lu. Oh makasih banyak. Aduh. Next, basket atau renang nih? Kenapa kok mukanya begitu? Gue gak bisa main basket. Makanya aku tanya. Kalau renang bisa nggak? Enggak juga. Ini pertanyaan macam apa? Loh, kan itu adalah satu hal untuk supaya kita bisa Tapi- lebih mengenal kamu. Apa mungkin karena saya tinggi gitu ya? Nah, kalau justru kalau bisa bilang olahraga kayak basket aku enggak, renang juga enggak. Tapi kalau mau disuruh pilih, aku lebih suka renang sih. Oh gitu. Karena main air kan. Main air. Nggak keringetan. Iya. Bener juga. Nggak keringetan. Sejak kapan Bener berenang keringet? juga sih ya. Nah, ya udah. Coba nanti mungkin ada fotonya dia main renang sambil keringet. Sabar ya Pak Editor ya. Next. Next, ini gue perhatiin juga Sam soalnya tiap hari kalau ngantor tuh ganti-ganti aksesoris. Asik. Aksesorisnya banyak, kayak gue mau nanya. Waduh. Belanja brand new atau belanja thrifting? Wah, ini Saya lucu. dua-duanya, tapi Soalnya gue liat kayaknya lu duta thrifting pasar Santa nih kayaknya. enggak. Ini thrifting apa dulu? Maksudnya pakaian atau aksesoris? Pakaian, apapun, anything, aksesoris, pakaian, atau mungkin alat-alat kamera mungkin, Aku lebih ini sih ke yang baru sih. brand new. Brand new. Berarti kalau termasuk apparel juga, lu prefer yang brand new? Apparel. Oh, apparel kira gue dengan Apple. Iya, lebih prefer yang Lebih brand new. Soalnya gue dengan Apple tadi. Nah makanya kalau brand new belinya di House of the Holy. Masuk lagi. Masuk lagi. Aduh. Next question. Topi baru atau sepatu baru nih? Topi baru atau sepatu baru? Ini kamera sampai ke sepatu kan? Langsung Dikasih. Masalahnya lepas satu bang. pakai lepas segala lagi. Lepas. Ini siapa yang lepasin? Aku lebih prefer sepatu sih. Karena ya suka aja sih sepatu. Kalau topi, kalau udah satu topi tuh, aku udah nyaman dah itu aja. Nggak mau yang lain-lain lagi. Dia lagi sama dah. Ya sama kita. Salam lagi. Gue tapi catnya makin hilang, warnanya makin hilang, gue makin suka.
Oh, patina. gitu ya, Makin gitu, vintage, gitu. gue makin suka. Vintage berarti Ini ya. kali digilang harusnya. Jangan. Jangan dong. Next question ya. Gondrong atau baskat? Potongan rambutnya. Nah, Baru itu kan dibuka. baskat. Kayak gitu namanya baskat, Baskat. guys namanya. Nah, gondrong atau baskat gini? Basket. Kenapa? Karena lebih nyaman aja sih. Tapi sebenarnya dulu aku nggak suka basket, bahkan nah salah satunya tuh dulu aku suka dibully sama teman-teman karena aku dulu botak. Buat cepak ya kalau masih ada rambutnya dikit-dikit. Iya, cepak. Cepak. Cuma lama kelamaan ya. Kayak anak sekolah militer. Iya. Sampai dibully lu. Iya dulu pas lagi kalau yang soal sekolah militer pas lagi di Medan tuh lagi lari, lagi karena cepak kan. Pas lagi sampingan ada orang, "Bang, mau masuk akademi militer?" "Enggak, saya musik sih." Jadi memang cuman Ada fun fact nih. agak kelamaan memang akhirnya Kan orang lihat nih, orang udah tinggi ya ya tetap kan. lari ya. Akademi militer enggak musisi. Masuk akademi. Gitu. Kebayang lagi gue situasi. Nah, tapi memang akhirnya suka rambut Cepak yang ya? cepak. Lebih Basket, lebih ke basket. lebih ke karakter. Udah Asik. kebentuk karakter dulu memang rambutnya gitu. Gokil. Next, warteg atau padang? Waduh. Aku milih Padang sih tetap. Bukan berarti kenapa aku milih Padang karena aku sering makan nasi Padang, tapi karena kangen aja sama masakan nasi Padang yang ada di Medan gitu. Oh gitu. Kadang Ada kan- beda ya yang masakan yang di Padang sama di sini? Padangan yang di Jakarta ya? Oh, Padang di Jakarta sama. Untuk saat ini sih aku coba makan nasi Padang yang ada di Jakarta sama di Medan. Belum nemu. Masih nemu yang lebih enak di Medan sih. Di Sumatera kan. Iya. Tapi bukan berarti aku nggak makan warteg. Ya kalian tahu sendiri kan kita hari-hari gimana. Malamnya warteg tiba-tiba. Kemana-mana warteg. Hari-hari kata tongkol. Tapi fun fact, aku baru tahu warteg pas Setelah di Jakarta. Jakarta ya? Baru makanan. Di sana nggak ada ya? Nggak ada? Setahu aku Atau ada? Nggak. Nggak ada? Nggak ada. Tolong kasih tahu ya. Warung nasi atau nasi. Oh, warung nasi ada, tapi kayak model-model kayak di sini kayak bentuk-bentuk warteg gini. Nggak prasmanan di sana. Ada prasmanan, cuma maksudnya nggak bentukannya kayak gini. Lauknya beda atau sama? Sama-sama aja sih. Sama-sama aja. Cuma maksudnya ya akhirnya di sini aku mulai makan nama gitu. aja sih paling. Iya. Ya mungkin beda nama. Warteg kan warung Tegal. Sana apa? Warmet, warung Medan. Nggak usah. Atau Wardan. Wardan. Jangan bawa merek. Jangan bawa merek. Wardan gue bilang. Itu bukan merek. Kenapa dia yang panik? Ini kayak mau ngarah ke merek. Enggak. Gue sebutin nanti lama-lama. Sebutin House of the Holy saja. Masuk lagi. Kita punya satu pertanyaan terakhir nih buat Sam. Manado atau Chinese? Ini dalam makna apa maksudnya? Makanan. Oh makan. Tadi kayaknya makanan. Aku tahu maksudnya kalian mau kemana. Kamu kenapa kayak keringet dingin gitu? Wah, keringat panas nih gua. Halo. Udah. Iya, udah di bawah. Oke, jadi hari ini kita punya spesial bintang tamu. Jadi kita diem-diem undang, baru nyampe di bawah. Aku Udah. jemput dulu ya. Stop ya. Sebentar Mama ya. gua kan maksudnya. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah Ini jebak Keringet banget. dingin kan lu ya? Aduh, tuh, saya. Atau campuran? Makanannya maksudnya. Ya makanannya. jadi Makanan jawabannya adalah Chinese food ya? Iya Chinese food. Enak saya disebut ada dekat Haji Nawi, Mas. Iya nggak, Mas kameramen? Nah enak kan? Ya kan mas kameramen. Nah iya, dianggukin dong. Namanya apa, Sep? Namanya apa? Jangan. Nama Off the record. nama Nama restorannya kan. Chinese restorannya. Apa yang ada angkanya kan? Udah, off the record. Yang inisialnya D kan? Off the record udah. Oke. Kamu punya pesan nggak nih buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi mau mulai produce musik ataupun Mulai sesuatu. ya memulai sesuatu? Nah, pesannya aku sih, kalau kita mau memulai sesuatu, jangan tunggu ada punya barang atau punya fasilitas sesuatu hal. Dengan apa yang ada aja, ada. Aku sedikit juga cerita ya soal apa yang pengalamannya aku sendiri. Kalau bisa dibilang kan dulu, seperti aku sempat cerita soal fasilitas aku kurang. Tapi lewat fasilitas yang sederhana atau mungkin yang minim, itu mendorong kita untuk punya kreativitas lebih lagi tuh. Ya benar. Dengan cari berbagai cara untuk membuat sesuatu. Jadi ada satu pesan juga, nanti saya sempat disampaikan juga, yaitu pesannya low
cost, high impact. Gokil. Jadi walaupun memang cost-nya dikit, kalau mungkin kita masih punya keterbatasan dalam alat-alat kita, barang-barangnya kita, kalau contohnya apapun itu mau dalam musik dan lain-lainnya, mulai aja. Kita mulai dulu dengan adanya itu, aku percaya banget kalau Tuhan tuh melihat hati kita, kalau memang kita betul-betul passion banget untuk ke situ, pasti Tuhan akan buka jalan banyak hal. Dan ya satu kesaksiannya ya aku sendiri ngalamin lewat dengan satu musik. Dulu pernah bikin musik cuma dengan alat sederhana doang. Kalau sekarang kan sound card, puji Tuhan sound card yang gede tuh yang channelnya banyak tuh 6 channel. Dulu aku bikin musik tuh pakai sound card USB yang colok gitu. Yang apa ya, yang USB. Ini udah agak jadul ya. Iya, pokoknya cuma untuk audio gitu doang, yang USB colok aja. Terus rekamannya tuh pakai, dulu aku belum ngerti soal rekaman-rekaman gitu, jadi pakai Audacity. Rekamnya pakai Audacity. Gak apa-apa. Jadul ya. Jadul banget. Mulai dari situ kan. Bahkan dia tuh dulu kalau ngedit flyer, kalau zaman sekarang kan udah ada yang canggih-canggih ya. Dulu dia ngeditnya di Paint, pakai Paint dia. Ada namanya Photoshop, ada yang namanya yang paling gampang Canva deh. Iya. Dia dari kayaknya, desainnya. Dia dari Paint. Jadi kita bisa melihat bibit-bibitnya si Sam dari keterbatasannya dia bisa memaksimalkan Benar. kemampuannya dia. Bener. Sedap. Itu namanya apa? Itu namanya kreatif. Ya. Gitu. Kayak tadi bikin musiknya cuman hanya pakai yang colok USB gitu doang, yang sound card USB, terus pakai kamera HP itu Vivo Y91 yang 15 megapiksel. Kesian ya, agak lama kali dia nih. Itu waktu itu bikin ada satu lagu Tahun berapa itu, sorry? tahun 2021 ada ya. Ini kita kirain kayak ngomong tahun 2010-an ya. Sesuai kan dengan nama saya kan sama Purba. Ternyata kayak baru kemarin banget. Nah jadi musiknya itu aku bikin ada pas acara Paskah. Itu kan di acaranya dulu kan masih PPKM kan. Jadi Iya, jadi ada bikin ada perkumpulan orang-orang umat Kristiani dari 5 benua, orang-orang Indonesia yang ada di berbagai negara-negara. Mereka buat Zoom meeting Paskah dan mereka minta Sam untuk bawain lagu. Cuman tapping aja. Ya udah pakai kamera Vivo Y91 yang kameranya jadul banget itu ya. Sebenarnya itu zaman dulu banget jadi akhir kameranya itu. Terus juga editing pakai sederhana, masih pakai InShot. Jadi pakai InShot. Yang cut doang ya. Iya gitu doang. Tapi dari situ puji Tuhannya sampai banyak yang nanggapin videonya, wah luar biasa ya musiknya gini. Dan itu musik aku bawa konsep orkes. Gokil. Dengan hanya dengan alat sederhana itu, dan di situ titik itu akhirnya membawa aku akhirnya bisa punya alat-alat yang lengkap. Lewat di titik itu. Wow. Lewat momen Jadi itu. memang kamu harus ngelewatin yang susah dulu, ditempa dulu. Iya. Terus ternyata di situ kamu mendapatkan skill dari situ. Jadi ketika kamu udah mendapatkan teknologi yang jauh lebih mencukupi, Mumpuni. mencakupi kamu, langsung kamu Dan bisa-bisanya kamu mau ngapain kalaupun tiba-tiba apa. kita punya halangan, contohnya dengan alat fasilitas yang lengkap, tiba-tiba kita punya halangan yang ya kan semua kan kadang juga Yes. suka ada error Kendalanya kendala lah ya, kan. ha. Nah itu membuat aku juga bisa tahu, oh aku bisa lakukan alternatif ini. Dia udah kali ini gimana? Karena udah pernah ngelewatin Iya. masa-masa. Jadi kadang kalau kita ditempatkan di posisi terendah sekali, ngelewatin sesuatu yang bisa dibilang ya rendah di lembah maut sekalipun, haleluya. Lembah maut apapun sekalipun, itu justru untuk membuat kita supaya kita lewatin proses agar nanti pas naik kita udah tahu jalannya. Yes. Itu sih. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial media Flavor di @flavor.indo karena banyak banget update dari kita event-event di depannya, karena Flavor akan banyak event di depan dan pastinya akan ada Samfile juga. Iya, jadi tetap terus pantengin Flavor. Akhirnya jadi mode host gua. berubah jadi mode host. Auto. Ganti dulu. Oke, jadi jangan kemana-mana. Karena Stay saat tune. ini ada penampilan dari Samfile. Ya. Anda sendiri. Siapa itu? Kita pantengin terus Flavor ya. Flavor, Love Flavor, One Face. Bye-bye. Amir, makan. Gak pagi, gak siang, gak malam, main HP mulu. Aduh, ntar mata lu kayak ikan mas koki. Dekatkan diri pada
pada sang pencipta. Teknologi bijak hidup penuh cinta. Kreatif dengan media gali potensi dan bakat, maka hidupmu penuh makna jadi berkat. Di dunia digital sosmed jadi yang utama, melesat bagai komet yang belum dikasih nama. Notifikasinya ring bagai alarm tetangga, bikin kepala pusing kayak layangan di udara. Scroll tanpa henti yang ada iklan doang, geser-geser jari hingga waktumu terbuang. Layar yang terang bikin mata kunang-kunang, gak ada ide benderang supaya jadi pemenang. Banyak konten kreatif seliweran dalam layar, muncul tawaran atraktif, semangat jadi buyar. Dalam dunia maya kebohongan jadi nyata, lucunya kamu percaya walau semua dusta. Chatting tengah malam sampai lupa waktu mandi, niat kirim salam malah ngetik Alfamidi. Safi semangat pagi filter bikin kamu rupawan, pas ketemu aslinya jadi hilang selera makan. Dekatkan diri pada sang pencipta. Teknologi bijak hidup penuh cinta. Kreatif dengan media gali potensi dan bakat, maka hidupmu penuh makna jadi berkat. Dekatkan diri pada sang pencipta. Teknologi bijak hidup penuh cinta. Kreatif dengan media gali potensi dan bakat, maka hidupmu penuh makna jadi berkat. Hati-hati dengan informasi, dunia maya orang cari donasi untuk hal-hal berbahaya. Jangan terjebak dengan ajaran yang buruk, sedikit cuci otak dengan gampang kau terbujuk. Jaga data dan privasi, jangan sembarang share. Walau titik dan spasi, kau harus tetap aware. Penjahat cyber mengintip lalu datamu diolah. Ini hal prinsip yang digunakan jadi salah. Bila diri dekatkan pada sang pencipta, jangan terjebak dunia, selalu fokus pada cipta. Mari jalani hidup sesuai bimbingannya, agar setiap langkah penuh makna dan bahagia. Manfaatkan teknologi untuk hal yang bermanfaat, jangan terjebak ideologi yang hanya sesaat. Buat konten yang produktif dan menjadi berkat, hindari hal yang destruktif, jaga potensi dan bakat. Dekatkan diri pada sang pencipta. Teknologi bijak hidup penuh cinta. Kreatif dengan media gali potensi dan bakat, maka hidupmu penuh makna jadi berkat. Dekatkan diri pada sang pencipta. Teknologi bijak hidup penuh cinta. Kreatif dengan media gali